Halo dan selamat datang ya. Senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami hari ini. Mari kita langsung masuk ke inti pembicaraannya. Hari ini kita akan melakukan sebuah eksplorasi mendalam ke dalam satu topik yang mengubah wajah sistem pendidikan kita secara radikal. Tepat. Dan topik ini sangat kompleks. Sangat kompleks. Sumber materi kita hari ini berasal dari sebuah tumpukan literatur akademis yang cukup tebal, sangat komprehensif, dan sejujurnya ini sangat menantang asumsi-asumsi lama kita. Buku ini berjudul General and Special Education Inclusion in an Age of Change, Impact on Students with Disabilities, Volume 31. Ya, buku ini menyajikan analisis lintas disiplin yang benar-benar membedah realitas di lapangan. Dan mungkin Anda yang sedang mendengarkan bertanya-tanya, mengapa topik ini harus menjadi perhatian Anda? Karena pendidikan, pada tingkat yang paling fundamental, adalah cermin dari bagaimana masyarakat kita merangkul keberagaman. Cara sebuah sistem merancang kurikulum dan ruang kelas untuk individu dengan disabilitas, nah, itu mencerminkan prioritas sosial kita yang sebenarnya. Apakah kita hanya mengejar formalitas administratif, atau kita benar-benar mengupayakan aksesibilitas dan pembelajaran yang bermakna bagi setiap individu? Benar sekali. Jadi, misi penelusuran mendalam kita hari ini adalah membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik kata inklusi. Kita kan sering mendengar istilah ini digunakan sebagai semacam kata kunci ajaib ya di kebijakan Ya. publik atau di brosur-brosur sekolah. Oh, sangat sering. Seperti label untuk menarik simpati. Nah, itu dia. Namun inklusi tentu saja bukan sekedar memindahkan seorang siswa ke kelas reguler lalu kita berharap semua masalah selesai dengan sendirinya. Kita akan menyelidiki realitas operasionalnya, membongkar mitos-mitos yang masih beredar, dan melihat dampak spesifiknya pada berbagai kelompok disabilitas yang berbeda. Oke, mari kita bedah hal ini. Saya membaca di buku ini ada klaim tentang lompatan data yang luar biasa mengenai jumlah siswa di kelas umum sejak akhir 1980-an. Apakah tren statistik ini benar-benar menceritakan kisah kesuksesan yang utuh? Jika kita hanya melihat permukaan angkanya, grafiknya memang terlihat seperti sebuah kemenangan besar. Pada tahun ajaran 1988 hingga 1989, hanya sekitar 30% siswa dengan disabilitas yang menghabiskan lebih dari 80% waktu sekolah mereka di ruang kelas umum. Hanya 30%? Ya. Lalu melompat ke tahun 2013, angka tersebut melonjak drastis menjadi 61%. Itu adalah pergeseran paradigma yang masif dalam waktu yang relatif singkat. Angka tersebut mencerminkan dorongan sistemik yang luar biasa kuat untuk membawa siswa keluar dari ruang-ruang terisolasi. Namun, untuk menjawab pertanyaan Anda, angka itu sama sekali tidak menceritakan kisah seutuhnya. Lonjakan persentase ini justru menyembunyikan kompleksitas dan terkadang kekacauan dari implementasi sehari-hari di lapangan. Kekacauan ini membuat saya memikirkan perdebatan filosofis yang dibahas penulis antara konsep mainstreaming dan inklusi. Di masa lalu, pendekatan mainstreaming menuntut siswa untuk memiliki kesiapan tertentu sebelum mereka diizinkan masuk ke kelas reguler. Siswa yang menanggung beban untuk beradaptasi dengan sistem yang sudah ada. Pendekatan inklusi seharusnya membalik logika tersebut, bukan? Secara konseptual, ya tentu saja. Inklusi berasumsi bahwa kelas reguler adalah tempat asal semua siswa dan lingkungannya lah, kurikulumnya, metode pengajarannya, fasilitas fisiknya yang harus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan beragam dari setiap siswa tersebut. Jadi beban adaptasinya pindah ke sekolah. Betul. Namun, transisi dari mentalitas mainstreaming ke inklusi sejati ini memicu gesekan yang luar biasa di kalangan pendidik dan pembuat kebijakan. Satu hal yang sangat memukau di sini adalah betapa banyaknya mitos dan ketakutan tidak berdasar yang masih mendominasi percakapan publik tentang inklusi, yang secara brilian dipatahkan oleh data dalam buku ini. Ketakutan yang paling sering muncul ke permukaan biasanya berasal dari kekhawatiran orang tua siswa reguler, kan? Ada asumsi kuat bahwa kehadiran siswa dengan disabilitas di kelas umum secara otomatis akan menyita perhatian guru dan pada akhirnya merugikan pencapaian akademis siswa yang tidak memiliki disabilitas. Apakah sumber kita menemukan bukti yang membenarkan kekhawatiran ini? Tidak sama sekali. Data empiris yang disajikan justru membuktikan sebaliknya. Riset ekstensif menunjukkan bahwa siswa reguler sama sekali tidak mengalami dampak negatif secara akademis dari lingkungan inklusif. Lebih jauh lagi, mereka seringkali mendapatkan keuntungan akademis yang terukur.
Tunggu, bagaimana mekanismenya? Kedengarannya agak berlawanan dengan intuisi banyak orang bahwa kelas yang lebih kompleks justru meningkatkan hasil bagi semua orang. Kuncinya ada pada strategi pengajaran. Ketika seorang guru harus merancang pelajaran untuk kelas inklusif, mereka terpaksa menggunakan strategi pengajaran berdiferensiasi. Mereka mulai menggunakan lebih banyak alat bantu visual, instruksi yang lebih terstruktur, umpan balik yang lebih sering, dan metode evaluasi yang lebih beragam. Ah, saya mengerti. Ternyata, strategi-strategi yang dirancang untuk mendukung siswa dengan disabilitas ini, seperti memecah instruksi kompleks menjadi langkah-langkah kecil, juga membuat materi tersebut jauh lebih mudah dicerna oleh siswa reguler. Instruksi yang baik untuk pendidikan khusus pada dasarnya adalah instruksi yang sangat baik untuk pendidikan umum. Di sinilah pembahasannya menjadi sangat menarik. Karena ketika kita menggali lebih dalam ke bab-bab berikutnya, kita melihat bahwa kesuksesan inklusi ini sama sekali tidak merata. Lanskapnya berubah menjadi sangat gelap ketika lensa kita arahkan pada kelompok siswa dengan gangguan emosional dan perilaku, atau EBD, singkatan dari Emotional and Behavioral Disorders. Penulis menyoroti adanya konflik fundamental antara dua mandat hukum pendidikan. Kelompok siswa EBD ini memang seringkali menjadi titik di mana sistem inklusi kita mengalami malfungsi paling parah. Konfliknya terletak pada ketegangan antara LRE, yaitu mandat untuk menyediakan least restrictive environment atau lingkungan paling tidak membatasi, yang mendorong siswa ke kelas reguler. Di sisi lain, ada kewajiban mutlak untuk menyediakan FAPE, yaitu Free and Appropriate Public Education atau pendidikan publik yang tepat dan gratis. Kata kunci di sini adalah tepat. Mencoba memaksakan inklusi tanpa sumber daya yang memadai, mereka memunculkan sebuah fenomena operasional yang oleh para penulis buku ini secara satir disebut sebagai jebakan fait accompli. Ya, sebuah permainan kata yang cerdas. Benar. Ini plesetan dari fait accompli, sebuah keputusan yang sudah telanjur dibuat dan pihak lain hanya bisa menerimanya. Maksud dari istilah ini adalah sekolah memprioritaskan penempatan fisik siswa di kelas reguler demi memenuhi kuota LRE di atas kertas, namun mereka sepenuhnya mengorbankan esensi fait. Pembelajaran yang bermakna, dukungan emosional, dan modifikasi perilaku yang seharusnya didapatkan siswa tersebut sama sekali tidak terjadi. Itu adalah ringkasan yang sangat tajam mengenai krisis institusional ini. Sekolah merasa telah menjalankan kewajiban hukumnya hanya karena siswa EBD tersebut duduk di kursi di dalam kelas pendidikan umum. Namun, tanpa dukungan intensif, kehadiran fisik belaka tidak sama dengan pendidikan. Penulis memberikan ilustrasi yang sangat gamblang mengenai kegagalan ini melalui studi kasus 3 siswa EBD, yaitu Flo, Lori, dan Eddie. Di dalam dokumen program pendidikan individual mereka berstatus terinklusi penuh. Sebagai bentuk akomodasi, sekolah memberikan mereka izin khusus untuk meninggalkan kelas reguler kapanpun mereka merasa cemas atau tertekan, dan pergi ke sebuah ruangan yang disebut SWS, atau School Within a School. Tunggu sebentar. Dari sudut pandang awam, memberi mereka kebebasan untuk pergi ke ruangan SWS kapan saja, bukankah itu bentuk akomodasi yang sangat empatik? Bukankah sekolah mencoba memvalidasi perasaan mereka dan mengurangi pemicu stres lingkungan? Sekilas memang terlihat seperti bentuk kasih sayang. Namun, ketika kita menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di ruangan SWS tersebut, realitasnya sangat manipulatif. Penulis mendeskripsikan praktek ini sebagai vagabond terapi atau terapi gelandangan. Terapi gelandangan, istilah yang cukup keras. Sangat keras tapi akurat. Ruangan SWS itu tidak diawasi oleh terapis perilaku atau pendidik khusus yang sedang menjalankan intervensi, melainkan dijaga oleh staf tanpa pelatihan spesifik. Siswa-siswa ini bebas keluar kelas sesuka hati, masuk ke ruangan tersebut, dan tidak melakukan pekerjaan akademis apapun. Mereka bermain kartu, mendengarkan musik, tidur, atau sekedar menghindari tanggung jawab. Tidak ada instruksi, tidak ada modifikasi perilaku, tidak ada pembelajaran cara mengatasi stres. Dan dampak jangka panjang dari apa yang disebut akomodasi ini sangat menghancurkan. Buku ini menceritakan kisah Eddie setelah ia lulus sekolah menengah. Ia menerima ijazah namun tidak memiliki keterampilan akademis maupun keterampilan regulasi emosi yang nyata. Saat memasuki dunia kerja nyata, Eddie berulang kali dipecat dari berbagai pekerjaan tingkat pemula. Ya, karena dunia kerja tidak memiliki ruangan SWS. Persis. Dia tidak pernah datang tepat waktu, tidak bisa mengatasi teguran ringan dari atasan, dan sering meninggalkan tempat kerja saat merasa tertekan, persis seperti yang ia lakukan saat lari ke ruangan SWS di sekolah.
Kegagalan beruntun ini mengarah pada depresi berat, yang pada akhirnya sangat tragis berujung pada bunuh diri. Kisah Edi adalah sebuah tragedi sistemik. Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting. Di manakah sistem pendidikan gagal membedakan antara pendidikan remedial dan pendidikan kompensatori? Ini adalah pembedaan filosofis yang krusial. Pendidikan remedial berfokus pada perbaikan. Tujuannya adalah mengajarkan keterampilan yang belum dikuasai siswa agar mereka dapat berfungsi secara mandiri, seperti mengajarkan regulasi emosi atau strategi penyelesaian konflik. Sedangkan kompensatori berfokus pada hal lain. Tepat. Pendidikan kompensatori mencari jalan pintas untuk menghindari kekurangan tersebut. Dalam kasus Edi, membiarkannya pergi ke ruangan SWS alih-alih mengajarinya cara menghadapi frustrasi di kelas. Jadi, sistem yang melayani Edi melakukan kompensasi buta yang pada dasarnya melumpuhkan potensinya untuk bertahan hidup di dunia nyata, karena dunia nyata tidak menyediakan ruangan pelarian untuk bersembunyi dari atasan. Lingkungan inklusi yang tidak bertanggung jawab, yang menghindari tugas berat untuk mengajar keterampilan coping demi ilusi kedamaian di kelas, pada akhirnya melucuti otonomi masa depan anak-anak ini. Ini adalah bentuk pengabaian yang disamarkan sebagai kebijakan progresif. Sangat menyayat hati. Mari kita geser lensa kita dari kelompok yang kehilangan dukungan instruksional ke kelompok yang lanskapnya sepenuhnya diubah oleh revolusi metodologi dan teknologi. Saya berbicara tentang siswa dengan disabilitas belajar atau LD, Learning Disabilities. Dulu kita sangat terpaku pada model kesenjangan dalam mengidentifikasi mereka. Betul, model discrepancy. Sejarahnya, sistem harus menunggu hingga ada jurang pemisah yang statistik antara skor tes kecerdasan seorang anak dan prestasi akademis aktual mereka sebelum intervensi apapun diizinkan. Sekarang, buku ini membahas bahwa pendekatan tersebut telah bergeser secara masif ke arah intervensi langsung. Model kesenjangan masa lalu itu dikritik tajam sebagai model tunggu sampai gagal. Anda harus melihat anak itu secara akademis tenggelam terlebih dahulu sebelum birokrasi mengizinkan Anda melemparkan pelampung. Saat ini, pergeseran ke model RTI atau Response to Intervention mengubah dinamika tersebut secara radikal. Bagaimana RTI ini bekerja di lapangan? RTI berfokus pada penyediaan instruksi berbasis bukti secara langsung kepada siswa yang mulai menunjukkan kesulitan, mengamati bagaimana mereka merespons instruksi tersebut, dan secara bertahap meningkatkan intensitas dukungan. Fokusnya bergeser dari pelabelan diagnostik ke penyelesaian masalah instruksional. Dan ketika siswa dengan LD ini berada di kelas inklusi penuh, buku ini menyoroti bahwa guru pendidikan umum tidak lagi diharapkan bekerja dalam isolasi. Jika kita hubungkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, inovasi ruang kelas telah menyediakan kerangka kerja yang solid. Buku ini menyoroti dua pilar utama untuk inklusi LD yang sukses, yaitu co-teaching dan Universal Design for Learning, atau UDL. Bisa Anda elaborasi sedikit tentang co-teaching? Tentu, dalam co-teaching, seorang guru pendidikan umum yang ahli dalam konten mata pelajaran bermitra di ruangan yang sama dengan seorang pendidik khusus yang ahli dalam strategi diferensiasi. Mereka berbagi panggung. Sementara itu, UDL adalah kerangka arsitektur kurikulum. Idenya adalah merancang materi pembelajaran dari hari pertama agar dapat diakses melalui berbagai modalitas, audio, teks interaktif, proyek kinestetik, sehingga meminimalkan kebutuhan untuk melakukan tambal sulam akomodasi secara reaktif di pertengahan semester. Kerangka kerja itu menjadi semakin kuat ketika kita memasukkan elemen teknologi ke dalamnya. Saya agak terkejut melihat seberapa cepat evolusi alat bantu yang tersedia untuk siswa LD. Berdasarkan data historis di buku ini, berapa banyak pertumbuhan perangkat asistif teknologi yang kita lihat selama beberapa dekade terakhir? Lompatannya hampir sulit dipercaya. Pada tahun 1970-an, inventaris perangkat asistif teknologi yang tercatat hanya berada di kisaran 100 perangkat keras mekanis yang kiku. Hari ini, basis data menunjukkan ada lebih dari 29.000 perangkat teknologi bantu yang tersedia. 29.000? Ya, kita tidak lagi hanya berbicara tentang kalkulator besar atau perekam kaset. Kita berbicara tentang perangkat lunak text-to-speech yang terintegrasi secara mulus, pena pintar yang mendigitalkan catatan audio sinkron, dan aplikasi yang mengatur fungsi eksekutif secara prediktif. Ketergantungan yang luar biasa pada teknologi untuk membuka akses bagi kelompok LD ini membuat saya memikirkan kelompok lain di mana teknologi bukan sekedar alat bantu membaca, tetapi jembatan menuju akses bahasa itu sendiri.
Bagian yang membahas siswa tuli dan tunarungu atau DHH menyajikan sebuah paradoks yang menarik. Sebelumnya saya ingin memastikan satu hal. Saya pernah membaca statistik lama yang sering dikutip bahwa rata-rata siswa tuli lulus dari sekolah menengah dengan kemampuan membaca yang mentok di tingkat kelas 4 SD. Apakah sumber kita memvalidasi angka yang sering membuat marah para advokat disabilitas ini? Buku ini secara eksplisit membongkar mitos kelas 4 SD tersebut dan menjelaskan mengapa data historis itu sangat cacat. Statistik lama tersebut diambil dari era di mana sampel populasinya sangat didominasi oleh individu dengan ketulian total atau profound hearing loss yang pada saat itu tidak memiliki akses ke perangkat amplifikasi modern serta tidak menerima intervensi bahasa isyarat sejak dini. Jadi datanya bias sejak awal. Sangat bias. Menggeneralisasi angka tersebut ke seluruh spektrum gangguan pendengaran di era modern adalah sebuah kesalahan metodologis yang fatal, dan sayangnya sering digunakan secara tidak adil untuk mendiskreditkan potensi intelektual luar biasa dari kelompok DHH ini. Sangat penting bagi kita untuk meluruskan miskonsepsi tersebut, terutama karena lanskap intervensi pendengaran saat ini sudah sangat berbeda. Sumber kita mencatat bahwa sementara penggunaan alat bantu dengar tradisional cenderung stabil, tingkat adopsi implan koklea atau cochlear implants telah meroket secara masif sejak tahun 2000-an. Implan koklea ini secara harfiah mengubah cara anak-anak yang lahir dengan ketulian memproses suara ucapan di ruang kelas inklusi. Namun apakah adopsi teknologi medis ini mengakhiri perdebatan tentang bagaimana mendidik mereka? Sebaliknya, ledakan implan koklea justru menyulut apa yang bisa kita gambarkan sebagai perang filosofis dan linguistik yang sangat intens dalam dunia pendidikan. Spektrum metodologi komunikasinya sangat luas dan seringkali saling bertentangan. Seperti apa kutub-kutub yang bertentangan ini? Di satu sisi, ada penganjur kuat untuk ASL atau American Sign Language yang merupakan bahasa visual yang utuh dengan tata bahasa dan sintaksisnya sendiri terlepas dari bahasa Inggris lisan. Di ujung spektrum yang berlawanan, ada pendekatan auditori verbal yang melarang penggunaan isyarat apapun dan sangat bergantung pada melatih otak untuk memproses sisa pendengaran dan input dari implan koklea untuk berbicara secara lisan. Mengingat ada titik ekstrim seperti itu, pasti ada pendekatan hibrida yang mencoba menjembatani keduanya di kelas inklusi. Tentu, ada total communication yang secara pragmatis mencampur isyarat, ucapan, dan gestur visual apapun yang berhasil menyampaikan pesan. Ada juga metode yang lebih spesifik, seperti cued speech. Perlu dicatat, cued speech bukanlah bahasa isyarat seperti ASL. Ini adalah sistem isyarat visual di mana pembicara menggunakan bentuk tangan tertentu di dekat wajah untuk membedakan fonem atau bunyi bahasa lisan yang terlihat identik di bibir. Oh, seperti membedakan huruf P, B, dan M yang kalau diucapkan gerak bibirnya sama. Tepat sekali. Ini dirancang untuk memfasilitasi literasi bahasa lisan secara visual, bukan menggantikan bahasa lisan itu sendiri. Membayangkan seorang remaja yang harus menavigasi semua pilihan metodologis ini di tengah hiruk-pikuk kelas sekolah menengah umum, membawa kita pada isu yang jauh lebih dalam daripada sekedar linguistik. Penulis menghabiskan waktu yang signifikan membahas krisis identitas. Bagi siswa DHH di sekolah umum, mereka seolah terjebak di antara dua dunia yang menarik mereka ke arah berlawanan, bukan? Dinamika sosio-emosionalnya sangat membebani. Di satu sisi, mereka dihadapkan pada budaya tuli atau culturally deaf, sebuah komunitas bangga yang merayakan ketulian bukan sebagai kecacatan yang harus disembuhkan, melainkan sebagai identitas budaya dan linguistik dengan ASL sebagai intinya. Di sisi lain, mereka berada di lingkungan budaya dengar atau culturally hearing di kelas inklusi, berusaha mati-matian menggunakan implan koklea dan terapi wicara untuk berbaur dengan teman sebaya yang bisa mendengar. Tarik-menarik yang luar biasa bagi seorang anak. Sangat. Menavigasi tarik-menarik ini di masa remaja, masa di mana setiap orang hanya ingin merasa diterima, menciptakan beban kognitif dan emosional yang seringkali tidak terlihat oleh guru pendidikan umum. Ini memperjelas bahwa tugas seorang pendidik bukan sekedar menyediakan mikrofon atau juru bahasa isyarat, tetapi juga menciptakan iklim kelas yang menghormati kompleksitas identitas tersebut. Sayangnya, tidak semua kelompok siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menavigasi kompleksitas kelas umum ini. Jika kita melihat statistik kelompok mana yang paling tertinggal dalam revolusi inklusi ini, angka-angkanya cukup mengejutkan. Kelompok yang Anda maksud adalah siswa dengan disabilitas intelektual atau ID. Realitas statistiknya memang suram.
Berdasarkan data sekitar tahun 2012 yang dianalisis dalam buku ini, kurang dari 20% siswa dengan disabilitas intelektual yang menghabiskan lebih dari 80% waktu mereka di kelas pendidikan umum. Di bawah 20%. Ya, Mereka memiliki tingkat partisipasi inklusif yang terendah, hanya sedikit di atas siswa dengan disabilitas ganda, yang sangat kompleks. ini terasa sangat ironis atau mungkin tragis, mengingat sejarah kelam institusionalisasi paksa yang dialami kelompok ini sebelum adanya keputusan pengadilan hak sipil yang bersejarah seperti Park v. Pennsylvania di tahun 1970-an, yang akhirnya menyatakan bahwa mereka memiliki hak konstitusional untuk memasuki gedung sekolah publik. Melihat mereka masih tertinggal secara marginal di era modern ini memunculkan pertanyaan, apakah prospek mereka benar-benar buntu setelah mereka keluar dari sistem sekolah menengah? Di masa lalu, kelulusan sekolah menengah seringkali diibaratkan sebagai jatuh dari tebing bagi individu dengan disabilitas intelektual, karena layanan dukungan tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Namun, buku ini menyoroti sebuah inisiatif progresif yang luar biasa bernama Think College. Apa fokus dari inisiatif ini? Pada saat publikasi buku ini, sudah ada 182 program pendidikan pasca menengah yang tersebar di kampus-kampus perguruan tinggi di seluruh Amerika Serikat yang dirancang khusus untuk mereka. Program-program ini tidak hanya mengizinkan mereka duduk diam sebagai pendengar di kelas universitas, program ini secara aktif berfokus pada integrasi sosial, magang pekerjaan, dan pengembangan keterampilan hidup mandiri dalam lingkungan kampus yang nyata. Inisiatif Think College itu seolah menantang kita untuk mengevaluasi kembali apa tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Jika di tingkat perguruan tinggi mereka berfokus pada keterampilan fungsional, bagaimana hal ini mengubah perdebatan tentang inklusi bagi kelompok EID di tingkat sekolah menengah? Pergeseran fokus itulah yang menjadi argumen sentral para peneliti saat ini. Untuk siswa dengan disabilitas intelektual, perdebatan harus beralih dari sekedar isu geografis, yakni di mana mereka belajar, menjadi perdebatan kurikuler, yakni apa yang mereka pelajari. Memaksakan inklusi penuh di mana siswa ID dipaksa mengikuti kurikulum akademik abstrak yang tidak akan mereka gunakan, dan pada saat yang sama mengabaikan pengajaran kurikulum fungsional seperti literasi finansial dasar, navigasi transportasi umum, dan kesiapan kerja lapangan adalah sebuah dislayanan. Karena pada akhirnya tujuan utamanya adalah kemandirian. Betul sekali. Tujuan utamanya adalah kemandirian pasca sekolah. Jika kelas terpisah dapat memberikan instruksi intensif mengenai keterampilan bertahan hidup mandiri yang tidak bisa diakomodasi oleh kelas reguler, maka dogma inklusi penuh harus dievaluasi ulang berdasarkan kebutuhan individu, bukan dogma kebijakan semata. Jadi, apa makna dari semua ini? Jika kita menarik mundur dan melihat keseluruhan lanskap yang telah kita jelajahi dari tumpukan literatur ini, satu benang merah menjadi sangat jelas. Inklusi bukanlah sebuah destinasi magis, dan ia bukan sekedar praktik administratif memindahkan meja belajar dari satu ruangan ke ruangan lain. Inklusi adalah sebuah komitmen operasional yang menuntut kalibrasi ulang yang konstan. Ia membutuhkan alokasi waktu yang nyata bagi guru untuk merancang co-teaching, investasi serius pada infrastruktur teknologi bantu, pemahaman mendalam mengenai krisis identitas kultural, dan yang paling krusial, kejujuran untuk mengakui kapan sistem hanya melakukan kompensasi buta, alih-alih memberikan intervensi remedial yang memberdayakan. Kesimpulan yang sangat komprehensif. Dan untuk memperluas perspektif tersebut bagi Anda yang mendengarkan, ada sebuah pemikiran provokatif dari bagian akhir buku ini yang menuntut refleksi lebih lanjut. Kita saat ini beroperasi di era akuntabilitas pendidikan yang sangat digerakkan oleh data kuantitatif. Evaluasi kinerja sekolah, jenjang karir guru, dan pendanaan publik semakin terikat secara kaku pada skor tes standar dari para siswa. Ujian pilihan ganda dan semacamnya? Ya, di saat yang sama, instrumen asesmen alternatif yang dulunya menjadi jalur bagi siswa dengan disabilitas untuk mendemonstrasikan penguasaan materi di luar batasan tes standar, perlahan-lahan mulai dipangkas atau dihapuskan oleh mandat kebijakan. Ini memunculkan dilema eksistensial bagi masa depan inklusi. Bagaimana benturan antara agenda politik yang terobsesi pada nilai ujian dan filosofi pendidikan inklusif ini akan terselesaikan? Apakah tekanan evaluasi yang brutal ini akan memaksa guru secara diam-diam meminggirkan siswa yang berpotensi menurunkan rata-rata nilai kelas mereka?
Ataukah pergesekan ini justru akan menjadi katalisator yang memaksa sistem pendidikan kita untuk menciptakan metode inovatif yang akhirnya mampu mengukur kecerdasan dan potensi manusia dalam segala keberagamannya? Wah, dilema struktural yang pastinya tidak memiliki jawaban instan, namun sangat penting untuk kita awasi perkembangannya. Untuk Anda yang mendengarkan, kami mengajak Anda untuk terus mempertanyakan bagaimana kebijakan abstrak di tingkat atas diterjemahkan menjadi realitas di ruang kelas di komunitas Anda sendiri. Perhatikan siapa yang benar-benar diuntungkan dan siapa yang mungkin masih tertinggal. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menelusuri pemikiran yang mendalam ini bersama kami. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya, dan teruslah menantang asumsi Anda.